istilahnya bukan dari keluarga yang Kristen, bukan dari keluarga bukan dari keluarga yang istilahnya ada keturunan Kristen, nggak ada. Saya dari keluarga Islam yang sangat taat. Terus Nah, bagaimana ceritanya kok Mas bisa sampai kenal Yesus itu, bagaimana ceritanya? nah begini, Ibu Nelinda, mengapa saya mengenal Yesus? Pertama, saya itu tidak mengenal Yesus siapa dia. Dia bukan Tuhan bagi saya. Mhm. Bagi saya Yesus itu bukan Tuhan dan hanya manusia biasa. Kenapa kok Yesus itu disembah? Nah, saya yang dari latar belakang dari orang tua Islam, dari Islam yang sangat taat, ibadahnya juga. Mengapa saat ini saya yang tadinya bukan pengikut Yesus, tidak percaya Yesus itu Tuhan, mengapa saya percaya kepada Yesus? Nah, bagi iman, keyakinan saya, Islam saya itu sangat bertentangan, sangat-sangat bertentangan. Nah, kenapa saya mengikuti Yesus? Dari kecil saya itu oleh orang tua saya sudah dididik Islam yang sangat taat. Sangat taat. Dengan aturan Islam yang sangat ketat. Apalagi untuk kepikiran keluar dari agama Islam sangat tidak mungkin, mustahil. Apalagi mempercayai Yesus. Nah, kenapa saya percaya kepada Yesus padahal saya sudah dididik oleh orang tua, dibawa ke masjid, saya diajak untuk azan di masjid, dilatih. Jadi muazin ya ceritanya dulunya. Muazin, saya muazin. Oh, iya. Nah, saya juga dididik oleh orang tua tiap sore, dipanggilkan ustadz untuk belajar ngaji. Itu dari kecil saya udah dididik sampai saya remaja, dewasa. Tetapi saya mengenal Yesus kenapa? Bagi saya Yesus itu bukan Tuhan. Karena dari kecil saya, iman saya adalah Islam. Agama saya itu Islam. Tidak ada agama lain, hanya Islam. Itu iman saya. Nah, ini begini, kenapa saya mengikuti Yesus? Di tahun 2005, ketika saya kelas 3 SMA, saya itu pulang dari sekolah. Biasa kalau anak sekolah kan kita berangkat pagi, pulang jam 1 gitu. Nah, jam 1 sekolah saya dengan rumah saya tidak terlalu jauh, hanya lewat belakang rumah, melewati area perkuburan. Nah, di situ ada sebuah sekolah SMA negeri di sebuah kota Pamekasan itu. Nah, saya berangkat sekolah tiap hari rutin. Nah, di tahun 2005 itu saya kan harus menyelesaikan sekolah saya, yaitu untuk pelulusan. Nah, untuk pelulusan supaya saya nanti bisa lulus dari sekolah SMA, lulus atau tidaknya. Nah, di waktu kelas 3 SMA tahun 2005 itu saya pulang dari sekolah. Pulang dari sekolah, saya biasa anak sekolah, pulang jam 1 dari sekolah, nyampe rumah, saya ketemu orang tua saya, keluarga saya, semua saudara saya datang, saya assalamualaikum gitu. Nah, orang tua saya sambil mengingatkan, nak, habis pulang sekolah kamu ganti baju, habis ganti baju kamu ambil wudhu, sholat, makan, istirahat. Saya tanya, saya jawab kepada orang tua, ya baik, Pak Ayah, kata saya akan bentar lagi saya sholat. Nah, saya ambil wudhu, sholat, terus makan siang. Nah, istirahat. Itu sekitar duhur, sekitar jam setengah dua lebih, di tahun 2005 itu, ketika saya istirahat siang, saya tidak ada kepikiran untuk mengingat Yesus, mengingat gereja atau orang-orang Kristen. Saya nggak ada kepikiran itu. Yang saya pikirkan apa? Saya istirahat, nanti sore saya harus ada tambahan pelajaran, yaitu bimbel untuk ujian saya, bahan ujian. Nah, saya harus bangun jam 3:30 kembali lagi ke sekolah. Nah, pas saya itu istirahat siang, habis sholat zuhur itu, saya tidur di kamar saya biasa, saya tidur. Nah, di dalam tidur saya itu, saya seperti dibawa ke alam roh. Saya melihat diri saya itu berbaju putih, saudara. Berbaju putih. Saya juga nggak percaya bahwa diri saya ini kayak gimana ya, apa saya udah mati atau tidak? Karena saya melihat diri saya tidak memakai alas kaki. Tidak memakai alas kaki. Saya hanya memakai baju putih. Di situ saya ada di sebuah lapangan yang sangat luas. Yang sangat luas sekali. Di situ saya berdiri di sebuah lapangan seperti lapangan sepak bola yang sangat luas, itu lebih luas lagi. Saya berdiri di tengah-tengah lapangan yang sangat tak bertepi itu. Saya melihat ke atas. Betapa kecilnya saya ada di tengah-tengah lapangan itu. Dan saya ketika itu seperti ada di dunia alam roh, dunia lain. Dan ketika itu saya melihat ke atas, seperti ada bintang. Saya melihat dalam mimpi saya itu, penglihatan saya seperti ada bintang, cahaya kecil. Saya melihat itu, apa ya? Saya lihat, dia bertambah besar, saudara. Bertambah besar. Saya pikir itu bintang jatuh atau meteor. Ternyata dia berubah. Berubah. Dia itu
memakai jubah putih, tangannya bercahaya. Dan di sini ada tanda merah. Di sini ada tanda merah. Dan dia datang kepada saya kaget. Siapa engkau? Aku Yesus. Aku Yesus. Siapa engkau? Aku Yesus. Dia menjawab, aku Yesus. Dan seketika itu saudara, saya waktu itu melihat dia ke langit itu. Siapa ini orang ini? Dia berjubah putih. Dan ketika itu lutut saya tiba-tiba di hadapan Yesus itu yang berjubah. Saya berlutut begini. Siapa engkau? Siapa engkau? Kata saya. Aku Yesus. Holik. Dia memanggil nama saya. Dan dia memberikan sebuah gulungan. Sebuah gulungan kitab seperti kertas zaman kuno. Seperti zaman kuno, dia memberikan kepada saya. Itu kertasnya kuno dalam mimpi saya. Dalam penglihatan mimpi saya, kertas itu sangat seperti kitab kuno. Tulisannya pun seperti tulisan kuno. Dia memerintahkan, Holik, letakkan ini di tempat maha tinggi. Saya kaget saudara. Saya kaget. Dia mengatakan, letakkan ini di tempat maha tinggi. Karena saya diperintah dalam tidur alam roh itu. Saya diperintah, lalu saya berdiri. Saya naik ke sebuah tangga. Ke sebuah tangga yang gak bisa kita bayangkan. Itu hanya bisa dilihat dari alam roh, dari iman. Itu seperti ada tangga yang sampai ke langit. Sampai ke langit. Dan di langit itu ada sebuah tempat, yaitu meja. Seperti meja. Dan di dalam meja itu paling atas sendiri. Dan saya meletakkan gulungan kitab itu ke tempat yang paling tinggi. Karena saya diperintah letakkan ini di tempat maha tinggi. Dan sesudah saya letakkan, saya turun kembali dari tangga yang dari langit itu. Saya turun perlahan-lahan. Saya turun. Dan dia berkata kepada saya, ketika saya turun, saya berkata, saya sudah lakukan. Dan dia berkata, Holik, ikutlah aku. Jangan takut. Saya di situ menangis, saudara. Menangis. Saya berkata, waktu itu saya, astagfirullahaladzim, ini apa? Ini mimpi apa? Saya sampai istighfar. Tidak mungkin saya didatangi Yesus, saya juga gak kenal sama dia. Dan dia berkata, Holik, ikutlah aku, jangan takut. Dari situ dia terangkat ke langit. Dan jubahnya putih berkilau. Dan dia berlilitkan emas. Dia agung. Sangat agung. Dan dia mulai ke atas. Terus dia berpesan, jangan takut, jangan takut. Dan dari situ saya bangun. Dari tidur saya bangun. Ini apa ya? Langsung saya berkata, Tuhan, ya Tuhan, saya mau ikut Engkau. Dari situ saya mengatakan, Tuhan. Dari situ dari mulut saya terucap Tuhan. Yang saya hanya katakan, iya Tuhan, saya mau ikut Engkau. Holik, ikutlah aku, jangan takut. Nah dari situ saudara. Nah dari situ saya tidak berani menceritakan hal mimpi ini kepada siapapun. Karena kalau saya ceritakan mimpi ini, tidak mungkin orang percaya. Tidak mungkin. Mustahil orang percaya. Apalagi saya orang Islam yang dididik dari keluarga yang taat. Mengapa? Saya didatangi oleh Yesus. Bagi saya itu suatu hal yang mustahil. Dan bagi orang tua saya, bagi orang lain mustahil. Yesus datang dalam diri saya. Dan saya tidak berani menceritakan saudara. Saya tutup rapat itu mimpi itu. Di tahun 2005 saya tidak berani bercerita. Tahun 2006 berganti tahun 2006, 2007 saya tidak bercerita. Di tahun 2008 saya mengatakan sejujurnya kepada orang tua saya dan kepada saudara saya. Waktu itu saudara saya lagi ada di dapur. Saya lupa itu waktu itu posisinya dia lagi di dapur karena posisi itu saya lagi di rumah. Saya ingin mengatakan seakan-akan di sini ada hati yang guncang dalam diri saya karena saya masih iman Islam saya masih kuat. Saya harus mengatakan, tetapi dalam diri saya harus mengatakan seperti ada roh, yaitu iman yang harus dikatakan seperti begini. Holik, iman tidak boleh engkau simpan, harus engkau katakan dan nyatakan. Dari situ saya menangis saudara. Dan situ itu peperangan bagi saya. Tidak mungkin saya mengatakan itu kepada saudara saya, keluarga saya, semua keluarga besar saya tidak berani. Tetapi saya katakan itu. Hari itu Holik memutuskan untuk menyampaikan. Hari itu saya menyampaikan, memberanikan kepada saudara saya. Terus Holik waktu itu apakah hanya sekali Holik mengalami didatangi Tuhan Yesus? Atau ada lagi yang didatangi Tuhan Yesus? Nah, di tahun 2008 itu saya mengatakan, malahan ayah saya seorang purnawiran polisi dia. Nah,
Dan dia Islamnya sangat taat sekali, ibadahnya sangat taat. Dia Bahkan mengatakan, malah dari keluarganya holik dari garis keras ya. iya, Dari HTI, HTI dan HTI dia. FPI dan Sangat taat HTI. Ya. HTI. FPI dan HTI. HTI. FPI? HTI. Oh, HTI bukan Iya, FPI. Hizbut Tahrir Indonesia. Oh, HTI ya. Iya. Oh, bukan FPI. Iya, Hizbut Oh, Tahrir Indonesia. HTI, oh, Hizbut Tahrir. Cuma masih satu kelompok Iya, sama satu. aja, masih garis keras. Nah, dari keluarga saya, responnya dari orang tua saya, mereka bukan merespon yang baik. Dia malah mengatakan, Holik, kamu jangan aneh-aneh. Kamu itu Islam. Tidak mungkin Yesus itu, Isa Al-Masih itu datang. Tidak mungkin. Atau kamu mau masuk Kristen? Kalau kamu masuk Kristen, hari ini kamu keluar di rumah ini. Kalau memang kamu jadi orang Kristen, karena mimpimu itu, kamu keluar di rumah ini. Saya ucapkan lagi, saya jujur lagi kepada saudara saya, bahwa saya didatangi Yesus. Sama juga, mereka juga menentang. Nah, dari situ saudara, saya katakan itu sesungguhnya tidak ada yang saya tutup-tutupi. Saya katakan bahwa saya didatangi Yesus. Itu mimpi. Tidak mungkin saya, kalau tidak didatangi Yesus, saya mengatakan ini. Tidak mungkin. Buat apa? Sia-sia saudara. Tetapi Yesus yang datang dalam diri saya yang berdosa ini, dia mau menyelamatkan saya. Dan sesudah itu saudara, saya tidak berani menceritakan. Sudah, ya sudah. Dalam hati saya, yang penting kamu, dalam hati saya sudah, kamu yang penting udah memberitahukan bahwa aku datang di dalam hidupmu, Holik. Saya pendam itu. Saya diam saudara di kamar. Tetap saya lakukan sholat, ibadah saya, rutinitas saya, agamawi saya. Saya lakukan agamawi saya, terus lakukan. Tetapi dalam agamawi saya, sampai kapan ini? Saya bertanya, Tuhan, sampai kapan saya hidup dalam menutup iman saya kepadamu? Kalau saya menutup iman ini berlama-lama, saya seperti orang munafik. Saya tidak ingin seperti orang munafik, Tuhan. Ketika saya sholat, saya sujud, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak ingin seperti orang munafik. Saya harus menunjukkan bahwa Engkau datang kepada saya. Saya harus mengikuti Engkau, apapun itu yang akan terjadi, saya ikut Engkau. Walaupun saya menderita juga, saya akan ikut Engkau. Dan di tahun 2008 itu, saya ketika berdoa di dalam kamar, saya belum punya kitab Injil, saudara. Belum sama sekali, belum punya kitab Injil. Ke gereja juga nggak pernah. Saya memberanikan datang ke sebuah gereja di sebuah kota Pamekasan. Itu nama gerejanya GSPI. Ada sebuah gereja GSPI di sebuah kota Pamekasan. Dan di situ saya pertama itu lewat gitu. Lewat depan gereja, balik lagi, kembali lagi, balik sana sini. Jadi saya antara mau masuk atau tidak ke dalam gereja itu. Karena saya nggak pernah masuk gereja, saudara. Makanya saya orang Islam. Saya tuh kalau masuk gereja, bagi saya itu hal yang haram, najis. Sangat najis sekali, akidah itu. Sangat bisa-bisa saya jadi malah saya udah jadi kafir itu. Kalau udah masuk ke gereja udah kafir bagi iman saya itu. Saya waktu itu masuk ke gereja, di situ ada pintu gereja lagi buka sedikit, waktu itu hari Minggu. Kebaktian. Lagi memuji Tuhan. Mereka, kok gini ya memuji Tuhannya ya. Di situ ada bangku-bangku, ada salib, ada mimbar. Di situ sangat bersorak-sorai di situ. Saya sangat takut. Masuk enggak ya? Nah, ketika itu saya permisi kepada orang gereja, Pak, saya boleh ikut? Ternyata orang gereja langsung merespon, oh boleh. Dia nggak nanya kamu siapa, enggak. Siap, boleh, saya duduk gini, bengang-bengong gini. Oh kayak gini ya ibadahnya orang Kristen, kok tepuk tangan kok sukacita ya, kok beda sama saya yang kayak jengkang-jengking, nggak sampai ini sholat tiap waktu gini. Nah sampai sholat terus saya sholat, tapi ibadah memuji Yesus begini sangat ini sekali, bahagia, terpancar sukacita gitu loh, rasa syukur mereka. Walaupun mereka orang Kristen tuh susah, mereka tetap sukacita, ada kedamaian. Dan setelah itu saya duduk, saya ketemu sesudah ibadah kebaktian ini di gereja ini, saya langsung mengatakan sama hamba Tuhan itu, Pak, saya pengen ada sesuatu yang saya ingin katakan sama Bapak, kalau boleh saya minta izin. Dia bilang, hamba Tuhan itu apa? Saya boleh pinjam Alkitab enggak? Gitu. Nah, saya bingung juga gimana bawa Alkitab ya. Dan kalau bawa Alkitab mustahil juga ya, nanti bisa-bisa ketahuan keluarga. Bisa habis. Nah, Alkitab itu ketika itu pendeta itu memberikan Alkitab kepada saya. Saya ingat Alkitab yang warna ungu, kulitnya warna ungu bagus. Saya diberi, ini enggak apa-apa, bawa aja.
Tapi hati-hati, kata Bapak Pendeta itu, hati-hati bawa Alkitabnya. Yang penting kalau ini buat belajar nggak apa-apa bagi kamu. Saya bilang, Pak, nanti kalau saya udah belajar ini Alkitab saya nanti kembalikan. Oh, nggak usah, pakai aja, bawa aja. Saya senang saudara membawa Alkitab itu. Sangat sukacita sekali. Saya dari rumah ke gereja itu naik sepeda ontel, pakai sandal jepit, pakai sepeda ontel. Sepeda saya taruh itu, saking ketakutan saya. Taruh di mana, Mas? Taruh di dalam sini, di dalam perut. baju. Oh, Di dalam perut. Nah, di dalam perut. dalam baju ya? Iya. Di dalam baju saya simpan, saya naik sepeda sampai perut saya dikempeskan. Untungnya saya waktu itu masih kurus. Jadi masih nyimpen. Dari bawa, saya masuk ke rumah. Keluarga saya datang, saya diam aja, biasa aja, nggak menunjukkan rasa curiga, saya diam. Saya senang bawa Alkitab itu. Tapi deg-degan juga. Saya diam. Saya masuk ke kamar. Saudara, saya bernafas lega masuk kamar itu. Terus saya bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Akhirnya saya bisa memegang firman Tuhan ini. Karena saya membawa Alkitab itu, saudara, saya masuk ke dalam kamar, saya langsung mengambil Al-Quran dan Injil. Saya bawa Al-Quran itu di kamar itu, saya buka. Saya berdoa. Sebelum saya itu mempelajari Alkitab, Injil, saya berdoa dulu, ya Allah, tunjukkan saya jikalau agama yang benar Islam. Tunjukkan ya Allah dalam diri saya. Tunjukkan. Saya berdoa, saudara, saya berdoa. Karena di dalam diri saya itu ada pergulatan untuk mencari kebenaran itu, kebenaran yang sejati, kebenaran yang menghidupkan. Saya pelajari dan saya berdoa, ya Allah, tunjukkan kalau memang agama saya yang saya imani ini benar, saya akan membela agama saya. Saya akan membela agama saya. Saya tidak peduli agama lain pun. Saya akan membela agama saya, apapun itu. Itu dalam diri saya. Sampai kapanpun saya akan membela agama saya. Ya Allah, tunjukkan. Dan sesudah itu saya habis berdoa, saya membuka Al-Quran, surat Al-Fatihah itu saya buka dari ayat pertama, surat Al-Fatihah, surat ayat-ayat sholat. Di situ dikatakan artinya Ihdinas Shiratal Mustaqim. Di situ surat Al-Fatihah itu surat ayat-ayat sholat. Di situ ada arti yang mengatakan di Al-Quran, di surat Al-Fatihah itu, bahwa ya Allah, dalam setiap kita sholat membaca Al-Fatihah, kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan, ya Rob, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang benar, bukan jalan yang kau murkai atau yang kau sesatkan. Tetapi apa, saudara? Di situ membuat saya, iman saya semakin kuat bahwa agama saya inilah yang benar. Di situ setiap sholat kita meminta, memohon supaya kita diberi jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, di situ saya buka kembali. Saya kok penasaran buka Injil. Saya buka lagi Injil. Bolak-balik saya buka Al-Quran. Balik, saya buka Injil. Dan saya buka Injil, mulai di pertama saya buka itu, kok nama-namanya ini kok nama-nama kayak Yus gitu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, Roma, segala macam itu. Nah, banyak surat saya nggak ngerti. Yang penting saya belajar. Saya buka. Wah, tebal seperti ini ya. Ternyata Alkitab lengkap. Pasti kalau udah tebal seperti ini, pasti semua tertulis semua di Alkitab. Pasti akan tertulis lengkap. Tebal Alkitab itu. Ada mulai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru loh. Wow, Perjanjian Lama. Itu para nabi diceritakan di situ, Perjanjian Baru. Dan sesudah itu, saudara, saya membuka Al-Fatihah, saya membuka Alkitab, saya buka Perjanjian Baru. Saya buka, ketemu saya Yohanes. Nama saya seorang Islam dulu, saya buka, asal buka aja, namanya kita belajar mencari kebenaran. Saya buka Yohanes. Di situ dikatakan, saudara. Di situ dikatakan di Yohanes, saya kaget. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Siapa Bapa itu? Allah sendiri. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Saya buka, bro. Bukannya Tuhan itu tidak beranak? Bukannya Tuhan itu tidak diperanakan dalam surat Al-Falaq? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Saya buka. Tetapi apa di Yohanes dikatakan? Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa yang tidak percaya kepada anak, dia tidak memiliki Bapa. Dan barang siapa yang tidak percaya kepada Bapa, dia tidak memiliki anak. Nah itu, saudara. Saya buka lagi. Wah,
Terus saya buka di Yohanes, di ayat lain dikatakan, akulah jalan. Saya kaget. Yohanes, akulah jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun, mau nabi Musa, mau nabi siapa, mau nabi ini ya. Tidak bisa, saudara. Di situ Yesus mengatakan, akulah jalan. Jadi ketika saya membuka surat Al-Fatihah, ketika saya sholat, membaca arti, di situ, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang benar, bukan jalan yang kau sesatkan. Tetapi di situ dikatakan, Yesus berkata, akulah jalan. Ingat, akulah jalan. Di situ saudara, saya langsung bersujud. Ya Yesus, benar engkau Tuhan, kau berkata dalam mimpi saya, berkata, benar engkau Tuhan datang kepada saya, bahwa engkau mengatakan kepada saya, ikutlah Holik, jangan takut, aku Yesus sang penyelamatmu. Ketika itu saudara, saya bersujud di kamar saya bersujud. Ampuni saya Yesus, yang selama ini saya belum mengakui engkau sebagai Tuhan. Saya nangis saudara. Saya tidak main-main. Bahwa di dalam setiap saya beribadah, itu suatu kesia-siaan. Tidak mungkin kita beribadah kita langsung masuk ke dalam surga. Apapun perbuatan baik kita tidak menjamin saudara. Ketika saya mengenal Yesus, bahwa akulah jalan kebenaran, saya bersujud di dalam kamar itu. Ya Tuhan, apapun saya akan ikut engkau. Saya akan ikut engkau, bahwa engkau adalah jalan kebenaran itu. Dan di situ Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Sebab barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi kalau begitu saudara, Yesus adalah Tuhan sendiri. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tuhan sang pencipta, Allah sang pencipta sendiri, menciptakan manusia, ribuan manusia, hewan, dan segala isinya alam dunia ini. Dia maha agung. Apalagi dia menjadi manusia. Ketika Allah menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk api, orang Israel pun percaya, yaitu orang Yahudi. Orang Islam percaya kepada Allah, kepada Tuhan, yaitu Allah yang adalah zat. Mereka percaya kalau di batu itu adalah suatu batu yang sangat dimuliakan. Manusia percaya kepada batu yang ada di Ka'bah. Semua umat Islam saudara kita percaya. Hajar Aswad. Maaf saudara, ini tidak saya menyudutkan agama Yahudi atau Islam. Jadi mari kita belajar. Yahudi percaya Allah menunjukkan dalam bentuk api di semak-semak belukar kepada umatnya Musa. Dan umat Islam percaya bahwa Allah, yaitu Ka'bah, adalah tempat suci yang disucikan oleh Allah, yang dimuliakan. Dalam batu Hajar Aswad itu percaya, dan umat Islam menyanjungnya. Tetapi kenapa Allah sendiri yang turun menjadi manusia, menjelma? Mengapa kita tidak percaya? Padahal kata Allah, tiada mustahil bagiku. Jadilah. Tiada mustahil bagi Allah. Apalagi Tuhan turun menjadi manusia. Kun fayakun ya mas. Semua terjadi. Tuhan itu berkuasa, maha agung. Makanya di Al-Quran dikatakan kami. Di Al-Quran itu saya setiap habis sholat saya mengaji saudara. Mengaji. Di situ Allah berfirman. Di dalam Al-Quran Allah berfirman. Lalu roh kami dikatakan. Lalu kami mengutus roh kami. Lalu roh kami menjelma menjadi manusia yang sempurna. Ingat saudara, bagi saudara harus buka itu. Siapa itu? Itu bukan menjadi Jibril. Tidak mungkin roh kami menjadi Jibril, atau menjadi binatang, atau menjadi batu, roh Allah. Di situ Allah berfirman, lalu kami mengutus roh kami. Nah, kami itu dikatakan kami kan Tuhan. Tidak mungkin Jibril, tidak mungkin atau penghuni surga, itu Tuhan sendiri berkata. Lalu kami mengutus roh kami, dan roh kami itu menjadi manusia yang sempurna. Nah, itu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri yang berkuasa. Mengutus rohnya adalah roh sendiri Allah. Apa yang dalam diri Allah, itu tetap Allah. Apa yang dalam diri Tuhan, itu adalah Tuhan. Sebab Tuhan berkuasa, saudara. Makanya kita harus benar-benar sungguh-sungguh percaya Yesus yang adalah jalan kebenaran. Kita harus memang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, kita harus sungguh-sungguh. Bukan hanya percaya, tetapi mengikuti jejaknya. Sebab Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku, firmanku tidak akan lenyap.
Yesus firman. Yesus adalah firman. Yesus adalah kalimat. Yesus adalah kalimatullah, kalimat Allah yang menjadi manusia, nuzul dari turun dari langit menjadi manusia. Tetapi manusia tidak mempercayainya, tetapi menikamnya dan memusuhinya. Manusia memusuhi. Nah ini, mengikut Yesus memang kita akan dimusuhi. Sebab Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, kamu akan dibenci oleh dunia. Tetapi yang dibenci aku, kata Yesus, baru kamu. Sebab aku bukan berasal dari bumi, tetapi aku berasal dari surga, dari atas. Dan barang siapa yang mengikut aku, kamu akan dibenci oleh dunia. Tetapi Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut. Sebab di dalam dirimu ada roh kebenaran. Di dalam diri kita ada Yesus yang menyertai hidup kita. Dia yang adalah Tuhan, Dia yang adalah penyelamat, Dia yang adalah Imam Mahdi, Dia yang adalah hakim yang akan turun mengadili manusia yang hidup dan yang mati. Bagi saya, saudara, yang dulu saya belum mengenal Yesus, Tuhan, terima kasih Yesus. Akhirnya aku dapat mengucapkan Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Allah kami yang menjadi manusia. Allah kami yang menjadi manusia. Jangan main-main, saudara. Allah yang menjadi manusia. Memang ketika kita mengikuti Yesus, kita akan dibenci. Sebab Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, maka musuhmu adalah keluargamu. Keluargamu, benar. Mengikut Yesus akan dimusuhi. Bukan hanya keluarga, teman, saudara, atau lingkungan masyarakat kita akan dibenci. Jadi kalau begitu, saudara, perkataan Yesus itu hidup. Hidup. Saya alami itu. Saya alami itu, saudara. Mengikut Yesus menderita. Karena apa? Yesus sendiri sudah menderita. Oke, terus setelah Mas Holid menemukan kebenaran itu, ternyata di perbedaannya Al-Quran dengan Alkitab. Di Al-Quran kita membaca, kita masih mencari, kita memohon supaya Allah menunjukkan kami jalan yang lurus itu. Ternyata Mas Holid menemukan di Injil Yohanes, Tuhan berfirman, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, sudah sampai di situ dan Mas Holid timbul iman percayanya. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya setelah Mas Holid membaca Alkitab dan menemukan kebenaran ini, bagaimana reaksi keluarga? Nah, reaksi keluarga saya sangat tidak bisa diterima. Mereka tidak bisa diterima iman saya. Tidak bisa diterima pasti. Mustahil. Apa yang terjadi nih Mas setelah apakah ketangkap basah membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, atau bagaimana nih sampai keluarga terus bertindak? Nah, di situ sesudah saya mempelajari Alkitab dan Al-Quran, saya menemukan jawabannya di dalam Alkitab bahwa akulah jalan, akulah Tuhan, akulah Tuhan sendiri. Yesus berkata, tepat katamu, memang akulah guru dan Tuhan. Aku dan Dia adalah satu. Nah, ketika dalam diri saya sudah menemukan Yesus yang adalah jawaban saya, yang tadi saya membaca surat Al-Fatihah itu, saya simpan lagi itu. Alkitabnya. Alkitab saya simpan kembali. Saya taruh. Saya tidak berani dulu untuk mengatakan, karena tetapi dalam iman saya sudah percaya. Bukan sekedar percaya, tetapi saya mengikut Yesus yang sudah datang dalam hidup saya, menyelamatkan saya. Nah, sudah itu saya Alkitab simpan. Nah, berapa hari kemudian itu berhari-hari, berminggu-minggu tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Sampai tiba satu waktu. Sewaktu-waktu ketika saya habis sholat maghrib, saya ingat sholat maghrib waktu itu, saya mungkin nggak tahu ya, habis sholat maghrib saya belajar saya mengaji seperti biasa, tetap saya membaca Al-Quran. Tetapi saudara saya itu mungkin ada rencana sesuatu mungkin ingin mengetahui saya itu, dari saya tidak bisa. Tetapi mereka langsung secara sembunyi-sembunyi secara menyelidiki secara sembunyi-sembunyi mereka tanpa sepengetahuan saya masuk ke kamar saya. Masuk ke kamar saya, dia menemukan Alkitab. abrik semua atas lemari saya, tempat tidur saya. Saya kaget, ada apa? Ternyata mereka menemukan Alkitab. Alkitab mereka temukan. Lalu apa yang terjadi? Sesudah mereka menemukan Alkitab, saya kaget. Aduh, mana ya? Mereka menemukan. Lalu apa yang terjadi? Dari situlah saudara saya langsung
melakukan penganiayaan kepada saya. Langsung saya ditampar, saya dipukul di situ. Oleh saudara saya dihakimi, saudara. Dihakimi saya seperti penjahat. Karena menemukan Alkitab, bukan menemukan narkoba. Berapa orang atau yang menemukan memukul? apa? Menemukan Alkitab. Berapa orang yang kakak yang menghajar Mas Holik ini? Menghajar saya, kalau nggak salah di situ saya ingat 5 di situ. 5 membawa Alkitab, saya langsung dibakar di depan mata saya. Saya dipegangin, saudara. Saya dipegang. Dipukul. Saya dipegang saya. Karena saya ingin menyelamatkan Alkitab saya, tetapi saya nggak bisa. Tak berdaya saya. Langsung saya dihajar. Dibakarlah Alkitab itu. Mereka dengan senang dan bahagianya membakar Alkitab. Jadi kebencian mereka akhirnya terlampiaskan membakar Alkitab di depan mata saya. Tetapi hati saya ada pengampunan. Karena saya sudah mengenal Yesus. Saya sudah mengenal Yesus dalam diri saya, meskipun saya waktu itu belum Kristen. Saya sudah mengenal Yesus, sudah ada hati mengampuni, mengasihi. Yesus sudah mengajarkan saya. Saya diam, saya tidak berani. Alkitab itu dibakar, yang penting mereka puas, ya sudah. Silakan itu bakar. Nah dari situ saudara, saya diam. Saya diam. Dalam keadaan yang sangat mencekam. Di tengah malam itu sampai saya tidak bisa tidur. Karena ketakutan iman saya, bagaimana saya ini nanti. Karena mereka udah tahu bahwa di dalam kamar saya itu ada Alkitab, ya sudah. Nah dari situ saudara, saya oleh bapak saya langsung dibilang, kamu masih mau mengikuti Yesus? Saudara saya bilang, kamu gila mengikuti Yesus itu. Saya katakan enggak. Saya akan mengikuti dia. Saya akan ikuti Yesus apapun yang terjadi. Kamu mau jadi kafir? Kalau kamu kafir murtad, kamu keluar di rumah ini. Saya langsung ingat, saudara. Ingat perkataan Yesus, barang siapa yang mengikut aku, maka kamu akan dibenci oleh orang, oleh keluargamu sendiri, akan menganiayamu, dan akan menyerahkan kamu untuk dibunuh, untuk mengikuti Yesus. Karena kita mengikuti Yesus, itu perkataan Yesus. Saya ingat. Tetapi apa yang diajarkan Yesus dalam hati saya, jangan membalas. Itu saya harus memutuskan untuk ke Bandung. Mengira keluarga saya, saudara saya, kakak saya, orang tua saya, mereka berpikir supaya saya di Bandung mendapat pekerjaan yang layak dan iman saya kepada Kristus supaya luntur. Nah, jadi keinginan keluarga saya supaya saya pergi ke Bandung untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih enak, dan iman saya, percaya saya kepada Yesus supaya luntur. Nah, karena ada saudara saya di Bandung. Nah, tetapi itu tidak membuat iman saya kepada Yesus mundur, saudara. Karena iman itu yang di dalam diri saya udah termaterai. Gak bisa. Mungkin saudara saya mengatakan, kamu masuk Kristen itu ada yang menukar dengan duniawi, menukar dengan harta, dengan keenakan, fasilitas. Tidak. Tidak ada namanya mengikut Yesus ditukar Indomie, ditukar uang. Tidak ada, saudara. Saya mengikuti Yesus karena saya percaya kepada dia. Karena dialah jalan keselamatan. Saya menemukan keselamatan yang sejati di dalam Yesus itu. Yesus Al-Masih. Saya yang dulunya anggap dia manusia biasa, ternyata dia Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Menyelamatkan saya. Mati di atas kayu salib. Disalibkan. Wafat, dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit. Maka benar dalam Al-Quran. Hai Isa, engkau menjadi orang yang diberkati di mana engkau berada. Di saat lahirmu, kematianmu, dan kau akan dibangkitkan. Tuh, Al-Quran saja di surat Maryam mengatakan, hai Isa, hari-harimu engkau akan diberkati, menjadi orang yang diberkati kemana engkau berada. Dan engkau akan dilahirkan, dimatikan, dan dibangkitkan. Jadi benar, saudara. Jadi benar seperti Yesus. Aku datang ke dunia, dia mati, disalibkan, lalu dia bangkit pada hari ketiga. Itu, saudara. Tetapi orang kok tidak mengerti. Saya sama dulu tidak mengerti. Tidak mungkin Yesus itu dimati, disalib. Tidak mungkin. Isa itu diserupakan dengan siapa? Siapa saksinya? Tidak ada. Tetapi Yesus mengatakan, aku hari ini akan diserahkan ke tangan pendurhaka. Tetapi pada hari ketiga, aku akan bangkit. Yesus mengatakan begitu, saudara.
Aku akan bangkit pada hari ketiga. Kalau Yesus tidak mengatakan, pasti Yesus itu pendusta dan berbohong. Tetapi Yesus mengatakan pada hari ketiga, Yesus sendiri mengatakan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Memang saudara, ketika dia disalibkan memang tidak berdaya. Nah, jadi iman percaya saya kepada Yesus waktu saya di keluarga saya, di kakak saya yang tentara, membuat saya mungkin dia bisa membuat iman saya luntur kepada Tuhan. Tapi tidak bisa. Nah, pada esokan harinya kakak saya menelpon kepada bapak saya di Madura. Bapak saya langsung mengatakan, kalau memang Holik itu masih Kristen, usir saja. Kalau tidak mau pergi, jebloskan saja ke penjara. Atau paling tidak saya diasingkan. Itu ancaman saya. Dan ancaman bukan ancaman itu saudara. Ancaman saya apa? Saya dicoret dari keluarga, tidak mendapat warisan. Dan saya akan dianggap mati kalau saya tetap mengikut Yesus. Itu yang dikatakan oleh orang tua saya. Dan itu dilakukan. Dan itu pun dilaksanakan oleh kakak saya. Dan kakak saya apa, pada hari Senin itu ketika pagi langsung dia mengatakan, pergi kamu dari sini. Angkat tasmu kalau kamu masih tetap mengikuti Yesus. Saya katakan, kakak, Holik akan tetap mengikuti Yesus. Sampai ditutup tanah pun saya tidak akan menyangkal dia. Saya pergi saudara dalam keadaan damai. Saya tidak memikirkan harta. Saya tidak memikirkan apa dalam diri saya punya uang atau tidak. Itu yang harus ingat. Saya tidak ditukar oleh dunia. Dari situ saudara, Tuhan menolong saya. Ketika itu saya keluar dari rumah, saya seperti orang gelandangan. Tetapi dalam keadaan saya seperti itu, saya tetap berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan, aku yang berdosa ini Engkau selamatkan, dan boleh mengikut salib-Mu ini. Boleh mengikut salib. Saudara, ada sukacita, ada rasa syukur. Bukan karena ekonomi, kekurangan makan atau apa. Mengikut Yesus saya bersyukur. Saya tidak membawa apa-apa. Tetapi ketika saya keluar dari rumah itu, saya bekerja jual gorengan. Bagi saya tidak jadi masalah. Karena saya membawa iman. Mau saya hidup di kolong jembatan, bagi saya tidak menjadi masalah. Saya akan menunjukkan bahwa mengikut Yesus itu bukan ditukar oleh duniawi. Tetapi karena iman percaya kita, supaya kita diselamatkan. Gaya hidup miskin pun saya tidak masalah saudara. Nah, kenapa saya hidup di Bandung itu? Saya keluar langsung hidup di sebuah rumah kontrakan itu di pinggir sungai. Karena apa? Waktu itu bertemu dengan seorang anak Tuhan di Bandung. Dia asli Jawa tapi dia berdomisili di Bandung, bekerja di Bandung, merantau ke Bandung juga. Dia itu sangat baik sama saya. Dari pertama saya kenal dia sangat baik, ramah kepada saya. Waktu itu dia menolong saya itu karena sebagai teman biasa gitu, teman. Karena dia orang Kristen, saya juga mungkin saya orang Kristen juga, dia tolong saya. Nah, saya bertemu dengan dia tidak tahu kalau saya itu ternyata mengikuti Yesus menderita dari keluarga saya menderita mengikuti Yesus. Dia tidak tahu kalau saya dari Madura merantau ke Bandung ikut saudara juga dianiaya, saya diusir, dia tidak tahu saudara, tidak tahu. Tetapi pada suatu saat saya ceritakan kepada kakak angkat saya ini, dia bertanya. Saya katakan bahwa saya dari Madura datang ke sini ikut saudara, tapi saya mengikuti Yesus, saya begini, menderita ikut Yesus. Jadi saya katakan bahwa saya tidak ada tempat tinggal. Lalu, tetapi pada hari pertama itu saya bilang saya nggak tinggal di rumah saudara angkat saya, karena kita obrolan biasa. Dia tidak langsung menawarkan, ayo nanti ikut saya, enggak. Saya masih luntang-lantung, masih gak ada tempat. Nah, dari situ saudara, pada hari kemudian saya bertemu lagi dengan saudara ini, saudara yang angkat saya ini, teman saya ini yang baik ini. Ketemu lagi, lalu dia ngobrol gitu, lalu dia menawarkan, bagaimana kalau tinggal di rumah saya. Saya waktu itu memikirkan, saya katakan tidak, jangan, nanti saya ngerepotkan, kata saya. Tidak apa-apa, kamu tinggal di sini. Waktu itu saya tinggal seorang diri bersama dia yang memberikan tempat kepada saya. Nah, dia memberikan saya tempat, bujangan ya? Memberikan bujangan. Oke, terus bagaimana setelah itu kan tante dengar bahwa Mas Holik mempertemukan dia dengan seorang wanita yang sama-sama anak Tuhan dari gereja yang lain. Mas Holik lah yang jadi memperkenalkan mereka berdua, terus mereka menikah ya.
mereka menikah dan istrinya tentunya tinggal dengan suaminya dong. Nah, itu Mas Holik juga ada di situ. Ada kejadian yang tidak enak pada saat si kakak ini berangkat kerja. Ada kejadian yang tragis sekali. Bagaimana ceritanya? Nah, jadi ketika saya udah di rumah saudara angkat saya ini, yang juga teman saya ini, yang sudah menjadi saudara angkat saya tinggal di rumah itu. Waktu itu dia masih bujana. Dan saya memperkenalkan dia kepada seorang wanita yang sangat sederhana. Nah, wanita itu memang teman saya, teman gereja. Nah, saya perkenalkan, siapa tahu mungkin nanti berjodoh. Nah, dan mereka berjodoh akhirnya. Dan mereka berjodoh, saling mencintai. Dan mereka menikah intinya. Menikah akhirnya. Nah, enggak, terus mereka kan sudah tinggal menikah dan tinggal bersama nih. Terus kemudian Mas Holik bisa ketendang dari situ itu bagaimana ceritanya? Nah, ketika saya udah di rumah itu, sesuatu hal yang terjadi tidak diinginkan terjadi. Ketika saya di rumah situ, saudara yang teman saya ini yang saya perkenalkan dengan saudara angkat saya ini melakukan, dia terprovokasi oleh orang-orang masyarakat sekitar. Tetangga. Karena apa permasalahan? Dan akhirnya mereka itu datang rame-rame geruduk dengan ini si kakak ipar tadi. Jadi dia kan panggil kakak ipar ya. Kakak iparnya ini datang, kemudian mereka mengusir Holik keluar dari rumah itu, dan akhirnya Holik ini akhirnya dia keluar dengan membawa kopernya dia keluar, dan si kakak ini tadi nggak tahu kalau si Holik sudah terusir gitu, dan akhirnya Holik tinggal di bantaran sungai. Demikian saudara, karena cuacanya juga sudah tidak bagus dan sudah mulai gelap. Oke saudara.